Selamat datang kembali di seri ringkasan buku The Psychology of Money. Di bab 1 kita belajar bahwa cara pandang kita soal uang dibentuk oleh pengalaman, dan di bab 2 kita menyadari betapa besar peran keberuntungan dan risiko. Sekarang kita masuk ke bab 3, yang berjudul Tak Pernah Cukup. Bab ini membahas satu jebakan halus yang bisa menjatuhkan bahkan orang paling sukses sekalipun, ketika seseorang tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Kita akan lihat dua kisah nyata yang mengguncang, lalu satu anekdot sederhana yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang kata cukup selamanya. Mari kita mulai. Ini peta perjalanan kita di bab ini. Pertama, kisah Rajat Gupta, seorang yang memiliki kekayaan $100 juta tapi masih merasa kurang. Kedua, kisah Bernie Madoff yang sudah kaya secara sah tapi tetap memilih menipu. Ketiga, kita akan bedah jebakan perbandingan sosial yang tak pernah ada habisnya. Keempat, sebuah anekdot sederhana antara dua penulis, Heller dan Vonnegut, tentang makna kata cukup. Dan kelima, kita akan bicara tentang hal-hal berharga yang tidak pernah layak untuk dipertaruhkan. Dari semua ini, satu pelajaran besar akan muncul. Apa ide inti bab ini? Menurut Housel, keterampilan finansial yang paling sulit bukanlah menghasilkan uang, melainkan membuat tiang gawang berhenti bergerak. Artinya, tahu kapan yang kita miliki sudah cukup. Ketika orang kaya bertindak nekat dan menghancurkan diri sendiri, penyebabnya seringkali cuma satu, mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Ambisi tanpa rasa cukup adalah permainan yang mustahil dimenangkan, karena semakin banyak yang kita dapatkan, tiang gawangnya justru bergeser semakin jauh. Kita berlari mengejar garis finish yang terus mundur. Mari kita lihat betapa mahal harga dari tidak tahu kapan cukup. Sebelum ke contohnya, mari pahami polanya. Orang-orang ini mempertaruhkan apa yang sudah mereka punya dan benar-benar mereka butuhkan, hanya demi mengejar apa yang tidak mereka punya, dan sejujurnya juga tidak mereka butuhkan. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi terjadi berulang kali, bahkan pada orang-orang paling cerdas dan paling sukses di dunia. Dua kisah berikut ini adalah bukti paling nyata betapa berbahayanya ketika seseorang kehilangan definisi tentang kata cukup. Contoh pertama adalah Rajat Gupta. Kisah awalnya sungguh menakjubkan. Ia lahir di sebuah permukiman kumuh di Kolkata, India, dan menjadi yatim piatu saat masih remaja. Namun dengan kerja keras luar biasa, ia merangkak naik hingga akhirnya menjadi CEO dari McKinsey, salah satu perusahaan konsultan paling bergengsi di seluruh dunia. Kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar $100 juta. Ia duduk di dewan direksi perusahaan-perusahaan raksasa. Reputasi, kehormatan, kemapanan, semuanya sudah ada di genggamannya. Dari segala ukuran, Gupta adalah orang yang telah mencapai puncak. Tapi $100 juta ternyata belum cukup baginya. Ia ingin lebih. Ia ingin menjadi seorang miliarder. Dan disinilah semuanya runtuh. Di tengah krisis keuangan tahun 2008, Gupta membocorkan informasi rahasia yang ia dapatkan dari ruang rapat direksi. Ia terjerat dalam kasus perdagangan orang dalam, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan berakhir di penjara. Renungkan sejenak. Demi uang yang sebetulnya sama sekali tidak ia butuhkan, ia kehilangan segala sesuatu yang telah ia bangun sepanjang hidupnya, reputasi, kebebasan, dan kehormatannya. Itulah harga dari tidak tahu kapan cukup. Contoh kedua adalah nama yang mungkin sudah kamu kenal, Bernie Madoff, dalang dari skema penipuan terbesar dalam sejarah. Tapi ada satu fakta yang sering terlupakan, dan justru fakta inilah yang membuat kisahnya begitu penting. Sebelum ia menjalankan skema penipuannya, Madoff sebenarnya sudah punya bisnis yang sah dan sangat sukses sebagai pembuat pasar atau market maker.
bisnis legal itu saja sudah menghasilkan puluhan juta dolar setiap tahun. Artinya, ia sama sekali tidak perlu menipu untuk menjadi kaya. Ia sudah kaya raya lewat jalan yang legal dan bahkan dihormati. Lalu kenapa ia tetap menipu? Meski sudah kaya secara sah, Madoff tetap menjalankan skema Ponzi raksasa, sebuah kebohongan besar yang pada akhirnya runtuh dan menghancurkan hidup begitu banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa seseorang mau mempertaruhkan kekayaan yang sudah sah dan aman hanya untuk mendapatkan lebih banyak lagi? Jawabannya sama persis dengan kasus Gupta. Karena bagi mereka, tidak pernah ada titik yang namanya cukup. Betapapun banyaknya yang sudah dimiliki, selalu terasa masih kurang. Apa benang merah dari kedua kisah ini? Baik Gupta maupun Madoff sudah memiliki reputasi yang gemilang, kebebasan, dan kekayaan yang luar biasa. Namun mereka rela mempertaruhkan semua itu demi uang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Dan dari sinilah lahir salah satu pelajaran terpenting dalam buku ini. Tidak ada satupun alasan yang masuk akal untuk mempertaruhkan apa yang kamu punya dan kamu butuhkan, demi mengejar apa yang tidak kamu punya dan tidak kamu butuhkan. Sesederhana itu, tapi begitu sering dilanggar. Sekarang, kenapa banyak orang sulit sekali merasa cukup? Jawabannya ada pada jebakan perbandingan sosial. Masalahnya, tangga perbandingan itu tidak pernah berujung. Selalu saja ada orang di atas kita. Seorang pemula iri pada yang veteran, seorang jutawan iri pada miliarder, dan bahkan orang terkaya di dunia pun masih bisa membandingkan dirinya dengan yang lain. Kapitalisme modern memang sangat hebat dalam menghasilkan kekayaan, tapi ia sama hebatnya dalam menghasilkan rasa iri. Dan selama kita masih ikut dalam permainan membandingkan diri ini, garis finish akan terus bergeser menjauh, tak akan pernah tergapai. Ada satu anekdot indah yang merangkum semua ini. Suatu ketika, di sebuah pesta mewah yang diadakan oleh seorang miliarder, penulis Kurt Vonnegut berkata kepada rekannya, penulis Joseph Heller. Vonnegut berkomentar bahwa tuan rumah pesta itu menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari saja, daripada seluruh royalti yang pernah Heller dapatkan dari novelnya yang terkenal seumur hidupnya. Lalu Heller menjawab dengan tenang. Ia berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh si miliarder itu. Sesuatu itu adalah pengetahuan bahwa dirinya sudah punya cukup. Satu kata sederhana, cukup, yang ternyata adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling langka. Ini membawa kita pada hal-hal yang tidak pernah layak untuk dipertaruhkan, berapapun besar potensi imbalannya. Yang pertama adalah reputasi, nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Yang kedua adalah kebebasan, sesuatu yang tak ternilai harganya. Yang ketiga adalah keluarga dan teman-teman, orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Dan yang keempat adalah kebahagiaan serta ketenangan batin. Semua hal terbaik dalam hidup ini justru paling terjaga ketika kita tahu kapan harus berhenti mengambil risiko yang berpotensi merusaknya. Uang bisa dicari lagi, tapi hal-hal ini seringkali tak bisa dikembalikan. Mari kita rangkum pelajaran utamanya. Pertama, keterampilan finansial yang paling sulit adalah membuat tiang gawang berhenti bergerak, jadi tentukan angka cukupmu sejak awal. Kedua, cukup bukan berarti sedikit atau menyerah. Cukup berarti sadar diri dan berhenti sebelum ambisi berubah menjadi sesuatu yang merusak. Dan ketiga, jangan pernah mempertaruhkan apa yang kamu punya dan kamu butuhkan, seperti reputasi, kebebasan, dan keluarga, hanya demi apa yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Pelajaran ini terasa sangat relevan denganku. Aku mulai main saham di Jerman tahun 2022, bukan untuk menjadi kaya raya, tapi untuk menutup biaya dokter anakku yang sekitar 6.000 sampai 8.000 euro setahun.
Dan justru karena tujuanku sangat konkret, aku punya definisi cukup yang jelas, dan itu menjaga aku tetap membumi. Tapi aku jujur, setelah portofolioku tumbuh hingga sekitar 25.000 euro, godaan untuk terus mengejar lebih dan lebih itu selalu ada. Bab ini seperti mengingatkanku secara langsung, jangan sampai aku mempertaruhkan hal-hal yang aku dan keluargaku benar-benar butuhkan, hanya demi angka yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita tutup. Inti dari bab 3 adalah bahwa kemampuan untuk berkata cukup itu sendiri adalah salah satu bentuk kekayaan yang terbesar. Tahu kapan harus berhenti akan menjaga semua yang sudah susah payah kamu punya. Di bab berikutnya, bab 4, yang berjudul Keajaiban Bunga Berbunga, kita akan membahas kekuatan paling dahsyat sekaligus paling sering diremehkan dalam dunia keuangan, sesuatu yang bahkan membuat kekayaan Warren Buffett jauh lebih menakjubkan dari yang kamu kira. Kalau ringkasan ini bermanfaat, dukung terus seri ini sampai bab terakhir. Sampai jumpa di bab selanjutnya.